Jangan pernah kita menjadi orang yang sombong dengan jabatan, sehingga tanging urang yang hana jabatan dengan iku mata, seakan-akan hina orang yang tidak punya jabatan. Sehebat apapun jabatan, tetap finish getanya akhir kehidupan, itulah kematian. Maka Rasulullah tidak pernah memiliki sifat kesombongan. Bahkan apabila kita punya sifat kesombongan, merasa kita lebih hebat daripada orang lain, merasa kita lebih mulia daripada orang lain, merasa kita lebih kaya daripada orang lain, maka inilah sifat yang pernah dimiliki oleh iblis, yang sehingga Allah diusir dari syurganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasuluhun nabiyul karim. Setelah kita memuja dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya dan para sahabat beliau sekalian, mari yang saya muliakan terutama sekali kepada guru kita bersama Abati selaku imam besar masjid beserta seluruh pengurusnya yang insya-Allah Allah muliakan, juga yang mulia kepada guru-guru kami dan orang tua kami kaum muslimin, para hamba Allah sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa getanya Bandung ni Uro yang mulianya sudah berada di dalam suasana bulan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan sosok manusia yang begitu rindu dan cinta kepada umatnya. Bukti rindu dan cinta Rasulullah kepada kita selaku umatnya, semenjak lahir Rasulullah kami sebut ummati, ummati, ummati. Kena wafat Rasulullah mantang cit pula ni sebut ummati, ummati, ummati. Bahkan di akhirat kelak Rasulullah mantang cit disebut ummati, ummati, ummati. Domnan cinta Rasulullah kepada kitanya selaku umatnya. Coba kitanya tanyang pada pribadi kita hari ini, apakah kita ada rasa cinta kepada Rasulullah? Seandainya kita cinta kepada Rasulullah, sejauh mana cinta kita kepada Rasulullah? Karena berbicara cinta tentu pula perlu ada yang namanya bukti. Salah satu tak buktikan cinta dan rindu kepada Rasulullah itulah dengan memperbanyak salawat kepadanya. Di mana jika kamu selawat kepada Rasulullah, Allah akan bersalawat kepada kita 10 kali. Di mana ketika kita bersalawat kepada Rasulullah, maka hati kita akan menjadi bersih. Ketika kita bersalawat kepada Rasulullah, maka itu akan dicatat, yaitu sebagai kebaikan. Dan bahkan dengan kita bersalawat kepada Rasulullah, akan Allah mudahkan rezeki kepada kita. Seandainya tak tengok kiban perjuangan dan pengorbanan Rasulullah, ada mujud lega tanya dalam surah semalam senantiasa seribega dan selawat kepada Rasulullah. Kahan dia seribega minimal leher tu ke
ataupun 100 ke paling kurang dalam selawat kepada Rasulullah. Karena orang yang banyak bersalawat kepada Rasulullah, tentu di akhirat kelak orang tersebut akan dekat dengan Rasulullah dan akan mendapat syafaat bak Rasulullah. Padahal untuk berselawat kepada Rasulullah tidak butuh modal yang mahal. Yang gebila Allah hana payah tabla gigo, hana payah dah sewa. Tapi cuma bak getanyo tatim ngenhan untuk getanyo senantiasa memperbanyak salawat kepadanya. Karena apabila kita kata cinta kepada sesuatu, tentu kita akan selalu menyebut-nyebut namanya. Maka coba melalui peringatan Maulid Nabi pada tahun ini, kita buktikan cinta kita kepada Rasulullah. Itulah dengan kita memperbanyak salawat kepadanya. Yang baik tak pegah le kita han mampu. Kecuali han tatim sagai pak tamu selawat ke Rasulullah. Kemudian cara dalam tak buktikan cinta katanya kepada Rasulullah, seiring katanya tak perbanyak salawat kepadanya, juga kita amalkan sunnah-sunnahnya. Banyak sunnah-sunnah Rasulullah yang mesti diamalkan. Di antaranya yaitu Rasulullah ketika hidupnya senantiasa salat berjamaah. Yang urangnya dengan salat berjamaah merupakan sabuh tempat katanya untuk bersatu. Dengan katanya tatim semayang berjamaah akan kuat persatuan dan kesatuan. Dengan katanya tatim semayang berjamaah, maka di akhirat kelak katanya akan terlewat titi siratal mustaqim bagaikan kilat menyambar. Karena salat jamaah merupakan salat yang sangat dianjurkan bagi kita. Urangnya baik tak pegah kadang-kala semayang jamaah, kadang-kala le katanya semayang manteng tak kubah, hana merasa menyesal katanya. Pajan baru penyesalan katanya ketika meninggalkan salat, ketika kadang-kala nyawa sudah berada di kerongkongan. Ketika nyawang ka berada ba kerongkongan ba watenya Allah hanya tungli taubat katanya. Yoh mantang gebi kesempatan le Allah, tapi dia hantar tim gunakan kesempatan tersebut. Yoh mantang gebi umur le Allah, tapi hantar tim pergunakan umur tersebut. Maka rugo tak katanya udip dalam dunianya apabila katanya tak sia-siakan kesempatan yang Allah berikan. Golam tente si atu ataupun singa gedeo akan udip. Kadang-kala ini merupakan salat terakhir dalam kehidupan katanya. Maka di antara amalan Rasulullah yaitu salat berjamaah. Kemudian sunnahnya Rasulullah dalam keanjurkan bagetanya yaitu untuk mempelajari ilmu agama. Ilmu agama merupakan bekal bagi kita ketika tahu bahawa Allah. Ilmu agama yang kita minta urangnya yang tatim amalkan akan menjadi sebuah penolong bagi kita meli alam barzah hingga yaumil kiamah kelak. Rugo tat udip dalam kita dalam dunianya. Apabila gebi kesempatan li Allah, tetapi kita han tatim minta ilmu agama. Ketika kita urangnya han tatim minta ilmu agama, maka akan mudah bagi kita untuk berbuat kemaksiatan kepada Allah. Bahkan karena kita hanya bentungan. Bahkan urangnya kita berani menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, karena kita tidak mengerti ilmu agama. Maka bagi kita hari ini yang mempunyai ilmu agama, maka amalkan ilmu tersebut supaya ilmu tersebut menjadi manfaat. Ketika ana ilmu agama hantatim amalkan, maka menulis batungkat Nabi Allah Musa, sawaun wa iblisun, sama seperti iblis. Maka yuh mentenggebi kesempatan gure gedenyo dalam kampung, mintalah ilmu agama. Coba gedenyo kalian orangnya fenomena yang terjadi di kota lu Sumawe orangnya. Anu gedanyo kadang-kala
yang orangnya berani berbuat kemaksiatan tanpa takut menghilangkan nyawa orang lain, begal pembancokan dan lain sebagainya, yang bawa dengan yang akan tersalahkan. Apakah mereka tidak mengetahui katanya yang merupakan orang tua hari ini, itulah tanggungan katanya dengan Allah, karena anak yang Allah titipkan itu sebagai amanah, sehingga baura kiamat katanya akan dapat tanggung jawab di hadapan Allah. Kemudian pula dalam sunnah Rasulullah itulah memperbanyak sedekah. Karena dengan kita bersedekah maka harta kita akan bersih. Dengan kita bersedekah maka rezeki kita akan berlimpah. Dan bahkan manfaat daripada sedekah dapat menghindarkan bala di dalam kehidupan katanya. Dan pula dengan kita bersedekah maka akan membuat hidup kita menjadi kaya. Coba kita renung kembali kisah di masa Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Sidra hamba Allah yang hidup dalam keadaan gasin, dijak Nabi Allah Musa, dijak mengadu supaya Nabi Allah Musa berdoa kepada Allah agar diberi Allah kaya kepada hambanya 1 tahun mendung. Ternyata doa Nabi Allah Musa pun Allah terima. Bahawatanya hamba Allah tersebut pun Nabi kaya oleh Allah. Wadah dikala Nabi kaya ni pegah li isteri kepada suaminya, getanya urangnya kaya gebila Allah. Tapi manfaatkanlah kaya tersebut. Artinya punya bahasa getanya belalah tak pergunakan buat tempat yang gerida oleh Allah. Baik itu berupa wakaf, infak, sedekah. Tak bantu tempat-tempat ibadah. Tak bantu fakir miskin, anak yatim. Ternyata dengan yang laginya, bak wadah katuk tempo situn, hamba Allah yang gasinyan pun mentang dalam keadaan kaya pada hari tempo katuk. Hirun Nabi Allah Musa, bahkan sampai hambanya golong keadaan gasin pada hari tempo katuk. Dia tanya ba Allah, ya Allah, bahkan hamba dron yang lakai kaya situn. Tapi mentang dalam keadaan kaya pada hari kata wate tempo untuk jihikasin karena situn dah gaya laki. Pun ijublah Allah malelun wahai Musa. Apabila hamba lung pegasin lom lagi keadaan semula. Karena hamba lun jilake kaya melalui sebuah pintu, tetapi jiputun kaya melalui 7 buah pintu. Belum ada dalam sejarah menceritakan orang yang bersedekah akan membuat hartanya habis. Belum ada dalam sejarah menceritakan orang yang bersedekah akan membuat hidup dalam keadaan menderita. Tapi ada sejarah yang menceritakan ketika terlena dengan harta, tidak mau mempergunakan pada tempat yang Allah ridha, maka dia akan tenggelam bersama harta. Itulah Qarun. Dumna kaya Qarun. Menyatanya banding dengan getanya lebih tak kaya Qarun. Tapi karena haitem bijakut Qarun, seakan-akan hartanya kan titipan Allah, seakan-akan hartanya milik pribadinya. Bakwatenya Allah ni petenggelamkan Qarun bersama hartanya. Dengan sejarahnya menjadi sebuah motivasi dan inspirasi bagi kita yang urangnya gebi kaya oleh Allah, golem tente kayanya akan tanikmati dan tacicipi sampai selamanya. Kadang-kala gedenya singoh kagasin ataupun don uku gedenya kagasin, urangnya yuh mentang gebi kaya oleh Allah, mari kita pergunakan kaya tersebut buat tempat yang gerida oleh Allah. Karena dalam harta katanya ada hak fakir miskin. Walau sedikit sekalipun, tak infakkan hartanya bak jalan Allah, maka akan menjadi tabungan bagi kita singgah di nanggau akhirat kelak. Kemudian pula dengan seiring katanya tak perbanyak salawat kepada Nabi, tak amalkan sunnah-sunnahnya, juga ikutilah akhlak-akhlak beliau.
Di antara akhlak beliau yang patut kita teladani, Rasulullah jujur. Baik jujur dalam berkata maupun jujur dalam berbuat. Kan hanya orang Islam mengaku bahwasanya Rasulullah jujur. Teruk bah orang kafir diakui Rasulullah jujur. Sehingga banyak orang yang masuk Islam pada waktu itu karena akhlak baiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Bahawa sesungguhnya Rasulullah memiliki akhlak yang mulia. Getanyo beile tak pegah dengan orang lain, kadang tak semulit, kadang kala dengan keluarga berani kita tipu. Sehingga ketika anak kita hari ini berani menipu saudaranya, berani menipu temannya, berani menipu kita selaku orang tuanya, cita-cita so yang salah. Kadang-kala kita selalu berkata yang dusta di hadapannya. Tidak pernah kita praktekkan kejujuran di hadapannya. Maka kita yang merupakan panutan dalam keluarga. Berilah contoh yang baik kepada anak kita. Di antaranya, tanamkan pada anak kita akhlak Rasulullah, itulah kejujuran. Kemudian Rasulullah merupakan sosok manusia yang tawadhu. Akhlak Rasulullah tawadhu, hana sombong. Walau Rasulullah pemimpin bagi sekalian Nabi dan Rasul, walau Rasulullah pemimpin bagi umat, tapi Rasulullah hana sombong. Inilah menjadi inspirasi pula bagi kita yang menjadi pemimpin. Yang hari ini jabatan tersebut merupakan titipan sementara. Maka jangan pernah kita sombong. Apa yang patut kita sombongkan? Jabatan itu titipan Allah. Pajan mentang kena oleh Allah, maka kitanya tidak dapat menolaknya. Bagi kitanya urangnya yang nak kepi jabatan oleh Allah, pergunakan pula jabatan tersebut pada tempat yang diridha oleh Allah. Semoga menjadi nilai ibadah dan kebaikan. Jangan pernah kita menjadi orang yang sombong dengan jabatan, sehingga tanging orang yang hana jabatan dengan iku mata, sehingga kita merasa sombong bagi kita yang na jabatan, seakan-akan hina orang yang tidak punya jabatan. Sehebat apapun jabatan, tetap finish getanya akhir kehidupan, itulah kematian. Maka Rasulullah tidak pernah memiliki sifat kesombongan. Bahkan apabila kita punya sifat kesombongan, merasa kita lebih hebat daripada orang lain, merasa kita lebih mulia daripada orang lain, merasa kita lebih kaya daripada orang lain, maka inilah sifat yang pernah dimiliki oleh iblis, yang sehingga Allah diusir dari syurganya. Iblis ilmunya luar biasa, iblis ibadah dan kebaikan kepada Allah, tetapi apa yang dimiliki oleh iblis sehingga Allah murka? Karena dalam hati iblis punya sifat kesombongan. Dum yang kana dalam syurga Allah putubit karena sifat kesombongan. Apalagi kitanya yang uronyo yang hantar tempo obat hati kitanya, kadangkala yang punya sifat kesombongan. Ketika kita menjadi hamba Allah yang tawadhu, maka Allah akan mencintai kita dan dia angkat derajat kita. Tetapi apabila kita sombong, maka sesama manusia pun hamil kalian kita. Apalagi Allah dan Rasulnya. Sehingga bahawa kiamat, nah heboh golongan yang hanya tim menutu oleh Allah. Salah sebuah golongan tersebut itulah orang yang sombong. Maka ketika kita hari ini punya kesombongan, maka obatilah sifat kesombongan tersebut supaya menjadi hamba yang tawadhu. Bagaimana cara dan ubat sifat kesombongan? Yakinkanlah semua kelebihan yang Allah berikan kepada kita hari ini, baik itu ilmu, baik itu rupa, baik itu harta, baik itu jabatan, semuanya adalah titipan Allah yang sementara. Karena ketika kita pulang tengah jabatan kitanya, hanya mampu bagi kita untuk tatulak. Fir'aun pernah memiliki jabatan, bahkan pernah menjadi raja, bahkan yang hantar ikut Fir'aun ipo. Tapi akhir kehidupan Fir'aun sombong di atas kejabatannya,
juga mengalami kematian. Maka pemimpinnya merupakan jabatan sementara, jangan pernah kita punya sifat kesombongan. Kemudian Rasulullah selain memiliki akhlak yang jujur, Rasulullah selain memiliki akhlak yang tawadhu, juga Rasulullah memiliki akhlak pemaaf. Rasulullah tidak pernah dendam kepada umatnya. Ikutanya baca segai kelegop ka bengih katanya ila kemahan tak pemaaf. Rasulullah jangankan dicaci, dimaki, dihina, dilempar dengan batu pun Rasulullah tidak marah. Ketika Rasulullah nisyiarkan agama Allah di negeri Taif, bawatnya bersama Zaid bin Harisah. Ketika nisyiarkan agama Allah di negeri Taif, ubena penduduk Taif mandum ji usir Rasulullah, jihina, jimaki Rasulullah, bahkan dilemparkan dengan batu, sehingga Rasulullah bersama Zaid bin Harisah pergi kepada suatu tempat yang tidak jauh dengan tempat kejadian tersebut, yaitu kepada kebun milik Utbah bin Rabi'ah. Di sini Rasulullah bersama Zaid bin Harisah nepiuh. Turunlah malaikat Jibril bersama malaikat penjaga gunung. Nukun ba Rasulullah, wahai Muhammad, putabi idin legata, apabila dua buah gunung yang di negeri Mekah, yaitu Gunung Qaiqaan dan Abu Qubais, loncok lengrom unang grau Taif supaya musnah mereka semua. Yang kaji hina dicaci kekasihnya Allah. Pun jawab oleh Rasulullah, apakah itu ada perintah daripada Allah? Punya naga perintah oleh Allah untuk cak dua buah gunung yang rom unang grau Taif? Hana ya Rasulullah. Menyahana baik. Awaknya wajah dicaci lun, dimaki lun, dihina lun, dirom lun dengan anak batai, karena mereka tidak mengetahui siapa diriku. Seandainya itu pusolun, sungguh mereka tidak akan berbuat yang demikian. Maka berdoa oleh Rasulullah, semoga Allah memberi hidayah kepada urung-urung yang di negeri Taif dan menjadi keturunan-keturunan yang saleh. Maka ini menjadi iktibar besar bagi kita. Ketika ada saudara kita hari ini ataupun keluarga kita hari ini yang berbuat maksiat kepada Allah, maka jangan pernah kita benci kepadanya, tapi ajaklah mereka untuk bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Doakanlah kepada Allah semoga mereka diberi hidayah oleh Allah. Baik sampai nasi food katanya merasa katanya lebih. Wadah dikala nak orang yang berbuat kemaksiatan ijabah katanya ialah ke taubat, ialah ke ilmu agama, ia bimbing jih menjadi jalan yang benar. Katanya merasa ujub, merasa sombong, seakan-akan katanya adalah orang yang tiada bersalah. Ketahuilah semua kita punya kesalahan, dan sebaik-baik manusia itulah yang mengakui kesalahannya dan bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Maka akhlak Rasulullah yang patut kita teladani seiring kita peringati Maulid pada hari ini, yaitu Rasulullah memiliki akhlak jujur. Kemudian Rasulullah memiliki akhlak tawadhu. Rasulullah memiliki akhlak pemaaf. Rasulullah tiada dendam. Bahkan malaikat hana hirun kepada hamba-hambanya Allah yang rajin berbuat ibadah dan kebaikan, kerana malaikat lebih bagi yang ego ibadah dan kebubut kebaikan. Tapi yang membuat kagumnya para malaikat ketika gedanya uranya punya kesalahan sesama manusia, tatimlah kemaah, dan orang yang kita sakiti dan zalimi mau memaafkan kesalahan kita, walaupun itu berat sekalipun, tapi merupakan pahala yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita kata cinta kepada Nabi, melalui kita perbanyak salawat kepadanya, melalui kita amalkan sunnah-sunnahnya, melalui kita ikuti akan akhlak-akhlaknya, kita teladani dalam kehidupan sehari-hari, maka di akhirat kelak sehingga Rasulullah akan dia sedat katanya umat karena cinta kepada katanya umat.
Sehingga ada seorang sahabat Nabi yang bernama Sa'labah bin Abdurrahman. Beliau merupakan sahabat Nabi yang begitu cinta kepada Rasulullah. Dumna cinta Sa'labah bin Abdurrahman sehingga di ke rumah Rasulullah, yang alasan Sa'labah bin Abdurrahman dalam riwayat untuk wadai dikala nebudah Rasulullah, yang pertama kali Rasulullah itulah mata Sa'labah bin Abdurrahman. Sehingga singkat cerita tak pegah, bak sabah wadai Rasulullah ni utus Sa'labah bin Abdurrahman untuk dia selesaikan sabah perkara yang na di Nanggro Madinah. Ternyata tanpa sengaja Sa'labah bin Abdurrahman melihat kemaksiatan, iaitu wanita yang lagi mandi. Dengan watenyan ke Sa'labah bin Abdurrahman han gejitli merumpak dengan Rasulullah. Sehingga ni tanyang li Rasulullah kana trip ke hana nuwa bak Salman Al-Farisi dan Umar bin Khattab. Puna nuwa Sa'labah bin Abdurrahman yang lihat selesaikan sebuah perkara di Nanggro Madinah. Ni jawab, hana ya Rasulullah. Perintahkan Rasulullah kepada Umar bin Khattab untuk ya sedot Sa'labah bin Abdurrahman ubena lorong yang na di Nanggro Madinah, hana gedeme yang namanya Sa'labah bin Abdurrahman. Sehingga perintah daripada Allah melalui wahyu malaikat Jibril bahwasanya Sa'labah bin Abdurrahman nabak sabuh bukit. Dan perintahkan pula oleh Rasulullah bak Umar bin Khattab ya jemput Sa'labah bin Abdurrahman. Ketika ni ya jemput Sa'labah bin Abdurrahman, hanu timwo nyan ban male Sa'labah bin Abdurrahman kepada Rasulullah dia ada sabuh kemaksiatan. Maka bawatenya nepangke li Umar bin Khattab nepualah Sa'labah bin Abdurrahman yang kabrat sakit urumah urungci. Nebudah Umar bin Khattab nejak Rasulullah, ia pegah yang bahwasanya umat Sa'labah bin Abdurrahman kalun puo dan jino kana bak rumah urungci. Jino lun tanyang bak dron ya Rasulullah, pulun cak Sa'labah bin Abdurrahman lun bak kena atau kiban ya Rasulullah. Dengan spontan Rasul menjawab, bahlun mantang yang jak bak Sa'labah bin Abdurrahman. Truk ke deh nucoklah ulai Sa'labah bin Abdurrahman nepuduk lam lumung Rasulullah. Lega nepuduk bal lega nepinah. Tanyanglah di Rasulullah, wahai Sa'labah bin Abdurrahman, pakon kata tapinah ulai kata lam lumung long, pukul kata hana le cinta dan rindu kepada alun. Dia jawablah li Sa'labah bin Abdurrahman, han pantas ulai yang kutonyo berada dalam lumung dron yang mulia. Maka ni tanyanglah li Rasulullah puatra kesalahan kata, sehingga kata male hanta dia merumpak ngelun hana tawawo dan male tak puduk ulai kata alam lumung long. Jawablah Sa'labah bin Abdurrahman, ketika lihat selesaikan sabuh perkara ya Rasulullah, tiba-tiba tanpa sengaja ruh lun kalian tidra wanita yang lagi mandi. Ngenyan ke han lejutli merumpak ngendron ya Rasulullah, ngenyan ke ham pantas ulai yang kutonyo berada dalam lumung dron yang mulia. Baru lun tujuh puduk ulai lun yang mulia, ulai lun yang kuto dalam lumung dron yang mulia. Ketika Allah ni ampun segala dosa lun dan dron beridha lun dan cinta lun kepada lun. Bak watenya Rasulullah ni pegah, Allah kan ampun segala dosa gata dan pula lun karidha kepada gata. Ketika bak watenya ni pegah li Sa'labah bin Abdurrahman, ya Rasulullah, hana lun tupu lagi nabi datang bak tubuh lun. Nyan pertanda gata wahai Sa'labah bin Abdurrahman kena wa ba Allah. Ucap li kata kalimat la ilaha illallah. Lu ni ucap nyan Sa'labah bin Abdurrahman pun nuwa ba Allah. Yang sangat mengherankan ketika Rasulullah mengantarkan jenazah Sa'labah bin Abdurrahman, para malaikat juga mengantar jenazahnya sehingga Rasulullah payah nejak ngen ujung kaki. Menanku menyagutanya cinta ke Rasulullah, kata tem ikuti akhlak beliau, kata tem amalkan sunnah-sunnahnya, kata tem perbanyak salawat kepadanya. Tentu di akhirat kelak katanya akan kesedot li Rasulullah dan pula akan gebi syafaat sebagaimana harapan dan dambaan katanya bersama. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah barangkali yang dapat saya sampaikan dalam waktu yang singkat ini. Mudah-mudahan menjadi renungan, pelajaran serta ilmu tambahan bagi kita bersama. Terima kasih atas segala perhatian.
Mohon maaf di atas segala kesilapan, kejanggalan dan serba kekurangan lainnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sadaqallahul azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ghafir lana dhunubana wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.